Xiaoyun, ikut dengan aku. Kakak, kenapa kau melakukan ini? Siapapun yang mencoba menghalangiku untuk bersamamu harus mati. Aku adalah adikmu. Kau adalah wanitaku. Kakak, Fu Yingzheng, bangun. Sejak aku setuju untuk menikah dengannya, tidak ada kemungkinan sama sekali antara kita. Perkataanku adalah hukum. Aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan atau bagaimana orang duniawi salah paham padaku. Yang aku tahu adalah kita ditakdirkan untuk bersama. Seumur hidup. Tidak pernah terpisahkan. Ya. Kau sendiri yang mendorongku ke orang lain. Kau hanya punya satu pilihan. Ikuti saja aku. Lepaskan aku. Tuan Fu, Tuan Fu. Cepat katakan padaku. Tuan Fu, Tuan Fu. Di mana tepatnya barang itu? Jangan pikir Crimson Flamegang MU bisa mengendalikan segalanya. Tunggu sampai aku, Pangeran Yan, meninggalkan wilayah utara. Aku akan membinasakan kalian semua. Petak. Tuan Fu dan gengnya terlalu keras kepala. Sebelum aku membersihkannya. Jika kau belum mengambil foto, dia tidak akan mati secepat itu. Aku bilang barang-barangnya ada di sini. Aku mengaku semuanya. Tolong selamatkan nyawaku. Tolong lepaskan aku. Tuan Fu benar. Untuk menghadapi lawan yang tangguh, kau harus lebih tangguh dari mereka. Tuan Fu dalam masalah. Nona muda dalam masalah. Xia Yue, turun cepat. Salju pertama setiap tahun. Kau selalu menemaniku menikmati salju, membuat boneka salju, dan makan kacang panggang. Kenapa sekarang semuanya berubah? Apakah karena dia? Siapa yang menggosip di belakangmu? Aku sudah mengawasimu. Siapa orang-orang di sekitarmu? Apakah aku perlu orang lain memberitahuku? Berhenti merajuk. Fu Yingzheng. Lihat baik-baik. Aku sudah tumbuh menjadi seorang wanita. Mereka bahkan tidak memanggilnya kakak lagi, tidak menunjukkan rasa hormat pada yang lebih tua. Kakak, Lalu adikku akan menari untukmu. Mari kita rayakan. Kakakku menemukan kakak ipar yang luar biasa untukku.
Bagaimana cara menulis karakter itu? Jangan lari. Ayo kejar aku. Jangan lari ya. Jika ini terjadi lagi, aku akan mengurungmu di sebuah kamar seumur hidup. Saat Bumega, kamu berjanji padaku. Kamu ingin bersamaku seumur hidup. Tapi pembunuh yang membunuh ibunya belum ditemukan. Kamu tidak menginginkanku lagi? Munafik. Kembalikan dia. Nona, tolong berhenti mencari. Tuan Fu di usia ini. Bukankah hanya masalah waktu sebelum kamu memiliki kakak ipar? Pulang. Bagaimana aku bisa berjalan tanpa sepatu? Yunseng, kamu terlambat 1 jam penuh. Katakan padaku bagaimana menghukummu. Aku sudah menyiapkan pesta ulang tahun untukmu dalam beberapa hari. Itu baru benar. Aku akan memaafkanmu dengan berat hati. Ayo, aku sudah memilihkan beberapa setelan untukmu. Jika aku bukan Fu Yingyue, apakah ada kemungkinan lain di antara kita? Sepertinya Nona muda benar-benar marah kali ini. Mereka sudah hilang selama 5 hari. Untungnya, kamu menyembunyikan keberadaannya sebelumnya. Jika musuh kita tahu, itu akan merepotkan. Beri perintah. Semua saudara mencari kemana-mana. Yunjin, ayo pergi. Yunseng Ye, jadi kamu berencana melamarku di pesta ulang tahunku? Tuan Fu benar-benar dermawan.
Dia dan Nona Shen sangat mesra. Sangat membuat iri. Ini akan menciptakan aliansi kuat antara Crimson Flamegang dan keluarga Shen. Kita tinggal menunggu untuk menghadiri pernikahan. Aku berjanji padamu, Kakak Yunzen. Pasang padaku. Kamu sangat ingin menikahiku, ya? Kasihan. Cincin yang kecil sekali. Siapa yang pantas untuk wanitaku? Wanitaku Yunzeng? Cincin yang bagus sekali. Sayang sekali jika dibuang. Itu menyakitkanku. Kenapa kamu memanggilku datang terlambat seperti ini? (5.432). Aku berusia 18 tahun. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Aku suka kamu, Fu Yunchang. Aku suka kamu, Hou Baihua. Akhirnya aku bisa secara terbuka menyukaimu. Apakah kamu menyukaiku? Tentu saja aku suka adik kecilku. Kamu tahu aku tidak berbicara tentang suka yang seperti ini. Apa reaksinya dengan itu? Kakak, aku tidak melewatkan apapun kan? Dia secara resmi memperkenalkanmu. Ini pacarku, Molly. Cepat ganti bajumu yang kotor. Kamu bisa memilih baju apapun yang kamu suka di sini. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang.
pacar Nona Shen. Aku suka mengintip orang lain ganti baju. Sudah puas? Aku tidak membuat keributan. Bagaimana kamu bisa mengenal Shen Zize? Bukan urusanmu. Fu Yunyun, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Fu Yunzhen. Kamu tahu betul apa yang aku inginkan. Fu Yunzhen, aku suka kamu. Apakah kamu menyukaiku? Aku akan menunggu jawabanmu. Aku akan mengatakannya lagi. Kakak tetaplah kakak. Adik tetaplah adik. Baik. Kalau begitu aku juga akan memberitahumu. Aku sekarang dari dalam dan luar. Bahkan aku mengganti namaku. Aku bukan adik perempuan sekarang, tapi seorang wanita. Berhenti bersikap tidak masuk akal. Aku akan menikah dengan pria lain. Sama seperti kamu akan menikah dengan wanita lain. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu selama ini. Perang besar. Tuan Fu. Bawa nona muda ini kembali ke geng dan jaga dia dengan ketat. Biarkan dia kabur lagi. Jangan kembali. Apa yang terjadi pada Tuan Muda Molly? Aku baru saja ganti baju di ruang ganti. Mereka tiba-tiba masuk. Kami bertengkar. Fu Yunzhen. Bahkan jika kamu akan menjadi saudara iparku, kamu tidak boleh mengganggu orang-orangku. Tentu saja, orang-orangmu. Parenti. Berhenti lari dan mulai menembak. Jangan pergi. Minggir. Maaf sekali, Nona, ada yang mengejarku. Tuan Muda, kita semua sekarat, kejar mereka. Ikut aku. Di mana orang-orangnya? Kejar dia. Namaku Molly. Dan kamu? Molly menyelamatkan nyawaku. Orang yang luar biasa. Jadi tidak ada yang boleh mengganggunya, termasuk kamu. Fu Yunzhen. Lin Zhengga. Aku sudah mencarimu lama sekali. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tidak apa-apa. Mungkin Tuan Muda Shen dan yang lainnya masuk ke kamar yang salah. Ayo pergi. Apakah kamu mungkin mengenali ini? Molly. Aku tidak tahu. Aku berpikir untuk mengajakmu jalan-jalan sebagai hadiah terima kasih. Aku tidak pernah menyangka hampir membuatmu diganggu. Tuan Muda Shen, bagaimana kamu bisa disalahkan atas apa yang terjadi padaku? Jika kamu menganggapku sebagai teman, kamu bisa memanggilku Size. Tuan Shen tiba. Tunggu sebentar.
Dia yang membunuh orang tuaku. Yun Xiao. Anggur panjang umur yang kamu berikan padaku waktu itu sangat enak. Masih harum. Asalkan paman senang. Ada hal-hal terkait minuman. Ha! Oak. Tuan-tuan. Hari ini adalah hari ulang tahun putri kecilku. Wende sudah menyiapkan kejutan khusus. Sekarang, mari ikuti aku untuk menyaksikan acaranya. Si tuan kecil suka istirahat dengan nyaman. Wah, kembang apinya sangat cantik. Bukankah bunganya indah? Terima kasih, terlihat bagus. Aku belum melihatnya sejak dia mulai bekerja. Kamu sudah tahu dari awal, kan? Molly, kamu baik-baik saja? Bagaimana kakimu? Bahkan luka kecil pun tidak boleh dianggap remeh. Aku akan membawamu untuk pemeriksaan menyeluruh. Jangan salah paham. Aku hanya khawatir dengan lukamu. Aku sedikit cemas. Aku pergi ke dokter. Hal-hal yang kamu lakukan. Tidakkah kamu perlu memberiku penjelasan? Mengapa aku harus menjelaskan diriku padamu? Baik, Fu Yunjie, karena kamu tidak mau menjelaskan padaku, maka pergilah dan jelaskan pada ibumu. Satu bulan lagi. Ini adalah peringatan 15 tahun kematian ibuku. Komandan Batalion Fu, apakah kamu ingat bagaimana ibumu meninggal? Apakah kamu ingat kami di sini? Apakah kamu bersumpah untuk membalas dendam ibumu?
Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu menemukan musuhmu? Fu Yingcheng. Apakah kamu memiliki masalah tersembunyi? Atau apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada putri musuhmu? Aku tidak tega melakukannya. Aku punya pendapat sendiri. Memiliki pendapat sendiri. Kamu selalu bilang, kamu punya pendapat sendiri. Kamu selalu membuatku tidak tahu apa-apa. Itu membuatku merasa seperti orang bodoh. Fu Yunzu, aku beritahu kamu. Hanya balas dendam. Aku sama sekali tidak akan mundur. Karena kamu punya rencanamu sendiri. Aku punya caraku sendiri. Aku akan mencabik-cabik Shen Wende sendiri. Membalas dendam untuk ibu. Turunkan aku. Dasar kau brengsek. Turunkan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau menamparku. Kau menghilang tanpa alasan. Tamparan ini adalah tanda ketidakhormatanmu pada kakakmu. Tamparan ini untukmu yang terlalu menganggap dirimu hebat. Hak apa yang kau miliki untuk memukulku? Kau tak berhak menghukumku. Sepertinya aku harus menggunakan hakku untuk menghukum mereka. Kalau kau memang hebat, kunci aku selamanya. Seperti yang kau inginkan. Bahkan Fu Yunzeng tak bisa menghentikanku. Aku bukan burung mangsa milikmu. Kalau begitu, kita lihat bagaimana kau meloloskan diri dariku. Tuang Fu, Tuang Fu. Tuang Fu, Tuang Fu. Pion-pion sudah masuk permainan. Kemenangan mutlak akan segera tercapai. Jenderal saja tidak cukup. Kirim hadiah lagi. Lagi pula, kau sendiri yang membesarkannya. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Aku mengantuk, mari tidur bersama. Aku tidur di sini, kau tidur di sini. Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa tidur tanpa melepas baju? Aku lupa baju tidurku.
Dingin sekali, bro. Jangan uji kesabaranku lagi. Kau memperlakukanku seperti properti pribadimu. Mereka tak membiarkanku dekat dengan pria lain. Tapi kau tidak membalas perasaanku padamu. Dalam hati, aku hampir gila menginginkan yang kuinginkan. Kau mengurungku. Bukankah ini momen yang kita tunggu-tunggu? Bagaimana kau tahu apa yang kupikirkan? Seperti yang kau katakan. Kau tumbuh menjadi wanita. Haha, kakak Fu Yuncheng. Kau masih berani memprovokasiku? Lain kali, coba trik yang lebih pintar. Aku mungkin akan mempertimbangkan mengganti kuncimu. Masih bangun. Aku sedang memikirkan masa kecilku. Saat ibuku baru meninggal, aku sering terbangun menangis di tengah malam. Kau akan begadang semalaman untuk menina boboku. Kemudian, geng Crimson Flame perlahan mendapatkan pijakan di kota naga. Kau semakin sibuk. Aku tak pernah menyangka bertahun-tahun akan berlalu. Kita berbagi ranjang sekali lagi. Dalam bentuk seperti ini. Kakak. Mungkinkah? Tidurkan aku lagi. Anggap saja. Permintaan terakhirku. Xiayue Xiayue. Xiayue Xiayue. Bagaimana dengan dosis ini? Aku yakin kau tidak berani menyakitiku. Tapi aku tidak menyangka. Kuncinya ada padaku. Aku bebas. Pergi dari sini. Koperku, kuil kecilku. Kami tidak bisa menampung budak sepertimu. Ambil barangmu dan pergi dari sini. Molly, ada apa? Hais. Baik. Aku lihat kau sendirian dan tak berdaya. Makanya aku baik hati menampungmu. Aku tak menyangka kau terus membuat masalah untukku. Preman-preman itu datang ke toko dan membuat onar setiap hari. Bagaimana aku bisa berbisnis sekarang? Bukankah mereka bilang kau menyelamatkan Tuan Muda Shen itu? Cari dia. Orang-orang itu datang mengganggumu. Bukan urusanmu. Ini masalahku sendiri jika pekerjaanku tidak beres. Tidak ada hubungannya denganmu. Ini semua salahku sampai kau terseret. Ikut aku.
Hizi, maaf tiba-tiba pindah ke rumahmu. Ini terlalu merepotkan. Kau tidak punya tempat tinggal setelah mencoba menyelamatkanku. Santai saja, tinggal di sini. Pesta itu. Kenapa kau pergi tanpa pamit? Aku sudah lama khawatir tentangmu. Orang sepertiku. Beban dimanapun kau berada. Aku tidak ingin membuatmu lebih repot lagi. Bagaimana mungkin? Aku rela kau terus menggangguku. Ngomong-ngomong, aku akan tinggal di sini. Itu ruang belajar ayahku. Orang luar tidak bisa masuk senaknya. Aku datang ke rumahmu. Bukankah seharusnya kita memberi salam? Ayahmu butuh penjelasan. Dia ada tamu penting yang datang hari ini. Aku akan membawamu menemuinya lagi besok. Siapa sangka kediaman gubernur dan kamp marsekal akan bertengkar seperti burung banga dan kerang? Senjata terakhir itu akhirnya jatuh ke tanganku. Perselang. Kamu punya sumber barang? Aku punya saluran penjualan. Dia mengontrol saluran transportasi. Kita bertiga, dengan pedang di tangan, adalah pasangan yang cocok. Bagus sekali. Pasangan yang cocok. Ayo, kita kaya bersama. Ha! Kamu bahkan tidak tahu siapa yang masuk ke rumahmu? Tuan Shen tidak ditemukan. Keluarga Shen telah membesarkan sekumpulan orang yang tidak berguna. Ada yang datang ke rumah kita baru-baru ini? Tuan muda membawa pulang seorang teman hari ini. Itu Molly Shen. Bagaimana kamu bisa sampai di kamarku? Jangan takut. Kamu adalah teman Size. Panggil saja aku paman. Apa yang dilakukan Paman Shen di kamarku larut malam begini? Maling masuk ke rumah keluarga Shen malam ini. Aku sengaja datang untuk melihat. Ada maling masuk. Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, aku di sini. Maling itu tidak bisa kabur. Si tua menemukan seorang pria berbaju hitam. Jangan takut, jangan takut.
keluar. Apa kamu mencoba menawarkan dirimu padanya supaya dia bisa memanfaatkanmu dan menyingkirkanmu? Kamu yang mengirim orang untuk memancing Tuan Shen pergi, bukan? Jika bukan karena kamu tadi, aku sudah berhasil. Kamu pikir trik kecil ini bisa membunuhnya? Itu masih lebih baik daripada seseorang berkolusi dengannya. Apa yang kamu dengar? Aku melihat orang yang paling aku percayai berubah menjadi iblis pemakan manusia. Fu Yunze, apa yang kamu janjikan pada ibumu? Aku tidak akan pernah terlibat dalam penyelundupan seumur hidupku. Tapi apa yang kamu lakukan? Bersekongkol dengan musuh mereka untuk melakukan penyelundupan. Kamu harus tahu. Cara terbaik untuk menjaga rahasia adalah dengan membuat seseorang mati. Kalau begitu, bunuh aku. Kalau tidak, aku tidak akan menyerah untuk balas dendam. Pengaman ini mewakili janji yang kamu buat kepada ibumu. Janji itu sekarang sudah hancur antara kamu dan aku. Baik cinta maupun benci, semuanya putus. Jangan biarkan dia kabur. Berani datang ke wilayahku dan mencuri orang. Ranzi ada di sana. Dan dia kabur. Kijaran Taku. Kakak, ayo pergi. Ayo jalan bersama. Ayo jalan bersama. Seseorang membantu kami berjalan lebih cepat. Jalan. Jangan biarkan pemandangan itu kabur. Aku memukul. Aku sudah berjuang mati-matian, tapi bertemu dengan tulang yang sangat keras. Dijual dariku. Begitu banyak wanita. Pertama kali mereka direbut dariku. Bawa aku pergi dan semuanya akan tenang. Aku akan mematahkan tulangnya satu persatu. Ibu. Nyang Yunjin. Virgin Gila Padaku.
Tolong rawat Xie Yunyang dengan baik untukku. Carikan dia keluarga yang baik. Jagalah dia seumur hidupnya. Keluar. Aku bersumpah, aku akan merawat Xiai Wei dengan baik. Ibu, jangan mati. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kamu hebat. Tuan, menurutmu siapa yang berani bertindak semena-mena di wilayah keluarga Shen? Cari bunga melati itu. Tuan, kamu meragukan later belakangnya? Masih tidak sesuai dengan seleramu. Seperti jeruk ini. Terlihat muda dan menggoda. Namun, juga perlu memastikan bahwa itu tidak beracun dan tidak berbahaya. Baru setelah itu, kamu bisa menelan perut bagian bawah. Bagaimana dia bisa kembali ke rumahku? Nona muda dibawa kembali oleh tuan muda tertua. Berani menggoda kakak Yun Sheng. Aku bahkan belum menyelesaikan urusan dengannya. Mereka malah menyerahkan diri ke depan pintu kita. Shen Wende adalah rubah tua. Dia bukan orang yang mudah dibodohi. Aku sudah mengirim orang untuk menangani masalah identitas nona muda. Kirim orang untuk mengawasinya 24 jam sehari. Itu Tuan Fu. Tuan Shen masih menunggu. Molly, apakah kamu akan mencari Hize? Dia pergi dengan ayahku pagi-pagi sekali. Terima kasih telah memberitahuku, Nona Shen. Aku akan menunggunya saja. Menunggu sangat membosankan. Aku akan mengajakmu berkeliling. Salah satu tuan tanah yang membantu Hize naik level. Nishizawa berkata, kamu adalah seorang pelajar. Aku sebelumnya bekerja paruh waktu di toko bunga. Keluargaku tidak berkecukupan. Jadi aku memanfaatkan liburan untuk bekerja dan mencari uang. Tidak heran. Dia mencoba menggoda siapapun yang kaya dan berkuasa. Nona Shen, apa artinya ini? Dia pindah ke rumahku hanya beberapa hari setelah aku bertemu dengannya. Dia ingin menggoda Yun Sheng begitu bertemu. Kamu terlihat seperti ingin menaiki tangga sosial dan menjadi Phoenix. Dia benar-benar tidak terlihat seperti murid perempuan yang polos dan lugu. Dia lebih terlihat seperti rubah dan perempuan jalang. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah tamu ayahmu. Siapa kamu tidak penting bagiku. Bagaimanapun, wanita yang mencoba mendekati kakak Yun Sheng akan mati.
Tindakan kecil yang tidak sebab bisa merusak rencana besar. Berhadapan langsung dengannya di keluarga Shen. Itu hanya akan menghalangi rencanaku. Ayo pergi. Xiayue, Xiayue. Molly. Molly, Molly. 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 Bagaimana kabarmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Kamu sebaiknya bertanya pada Nona Shen, dia akan tahu lebih banyak. Kakak, kamu masih tidak mau mengaku? Aku khawatir dia tidak bersih. Biarkan aku membantumu menyeberangi danau. Kakak, kamu juga seorang wanita. Kamu membandingkannya denganku. Sebelas, tolong jangan bertengkar dengan kakakku karena aku. Jangan biarkan aku merusak keharmonisan antara kamu dan kakakmu. Karena kakakku tidak menyukaiku. Maka aku akan pergi. Mempermainkan. Shinshiza. Ha. Molly. Ini semua salah kakakku. Siapa yang harus pergi? Bagaimanapun, kamu tidak bisa pergi. Hari ini hanya pelajaran kecil. Berani main-main dengan priaku. Aku tidak akan membiarkannya lolos dari ini. Aku akan memberitahumu juga. Dia bisa tinggal di rumah keluarga Shen selama yang dia inginkan. Siapa yang ingin mengganggunya? Aku juga tidak akan sopan. Hizib, terima kasih Jasmine. Kamu takut kan?
Aku perlu meminta maaf dengan baik atas nama kakakku. Aku akan memesan meja di Wei Xian Lou, restoran terbaik di daerah ini. Aku akan membawamu ke department store yang baru dibuka untuk membeli set cat baru. Hizi, terima kasih banyak. Syukurlah kamu ada di sini. Makan malam sudah siap. Makan malam sudah siap. Tong Hulu. Rata-rata baik Ijia. Mari kita lihat lagi di sepanjang jalan. Siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Ha. Aku suka hadiah ini. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, itu tidak berguna. Kuncup bunga yang belum mekar masih yang paling menarik. Ayo. Yo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada yang mengganggumu akan selamat. Aku akan membawamu pulang. Kakak, Fei Ye.
Wei Zhen. Ada sesuatu yang harus aku lakukan sekarang. Masa muda. Aku pergi ke dokter. Cepat. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Aku salah bicara. Aku gagal melindungimu. Tidak. Ini semua salahku. Hei Zeng, aku mohon padamu. Apakah Wong Agung baik atau tidak? Aku mohon. Jika kamu tidak bisa bertahan, aku tidak akan hidup sendirian. Tolong. Luka kecil ini tidak akan membunuhku. Xia Yue, Aku di sini. jangan menangis. Kakak. Komandan Batalion Wei. Nona Fuyun Zeng. Dokter sudah datang. Cepat, dokter, selamatkan dia. Aku akan menunjukkannya. Nona muda, Tuan Fu akan baik-baik saja. Debu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Fuyun Zeng? Nona, tolong jangan menyulitkanku. Kamu tidak akan mengatakannya, ya? Aku akan bertanya pada Tuan Shen sendiri. Tuan Fu melakukan semua ini untukmu. Sebenarnya, Buddha sudah mengetahui tentang Tuan Shen 3 tahun yang lalu. Awalnya bermaksud menggunakan Shen Ziwei untuk mendekati dan membunuh Tuan Shen. Tapi tidak tahu bahwa ada pusaran yang lebih besar di balik keluarga Shen. Pusaran apa? Penyelundupan dan pengkhianatan. Jadi, kolusi Fuyun Zeng dengan Tuan Chen hanyalah sandiwara. Tuan Fu menanggung semua kebencian dan aib sendirian. Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dalam badai berbahaya ini. Nona muda, tolong jangan sia-siakan niat baik ayahmu. Dokter, bagaimana keadaannya? Peluru sudah dikeluarkan. Pendarahan sudah berhenti. Aku memberinya obat anti radang. Dia mungkin demam malam ini. Hati-hati sekali untuk mencegah luka ini terinfeksi. Apakah dia sudah aman? Lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada takdir. Bisa kerja bertahan? Tergantung pada kemauannya sendiri. Fuyun Cheng. Bisakah kamu segera bangun? Jika kamu bisa bangun, aku berjanji padamu, tidak akan lagi bersikap semaunya. Tidak lagi berharap. Berhenti memikirkannya. Di Ansi, bintang-bintang musim panas dengan patuh menerangi kesepian malam yang sunyi.
Memang, itu adalah strategi yang brilian. Molly ini memang luar biasa. Dia dan Fu Yunsheng ada hubungan, tapi... Hanya itu saja? Fu Yunsheng membunuh Wang Ai. Dia membunuh semua anak buahnya, tidak menyisakan satu pun. Oh. Tidak heran dia berjuang keluar dari sarang serigala. Fu Yunsheng bertindak. Itu kejam. Latar belakang Molly. Tidak ada celah yang bisa ditemukan di permukaan. Tapi pengaturan ini adalah ujian. Ini membuktikan bahwa hubungan mereka luar biasa. Sekarang Fu Yunsheng melakukan ini untuk seorang wanita. Mereka benar-benar membunuh Wang Hai. Memotong sumber pendapatan keluarga kami. Tuan. Fu Yunsheng menimpanya. Itu selalu menjadi momok. Pergi. Buat pengaturan. Jelas. Kakak. Apakah ini benar atau salah? Maaf. Kakak, kamu akhirnya bangun. Aku akan mengambil obatmu. Biarkan aku mengganti perbanmu. Aku akan melakukannya sendiri. Apakah aku menakutimu? Bekas luka ini memang jelek. Atau mungkin aku harus melakukannya sendiri. Luka tusukan ini berasal dari ketika aku berusia 15 tahun dan diculik oleh pedagang manusia. Kamu menyelamatkanku. Menderita siksaan yang tidak manusiawi. Kamu adalah orang yang ada di hari ulang tahunku. Aku ingin makan sepotong kue ulang tahun. Mereka berdiri di depan toko kue, enggan pergi. Dijajet oleh anak-anak yang lewat. Gu pertama kali ingin mencuri sesuatu. Kamu melakukan ini untuk membelaku. Mereka memukulnya. Bekas luka ini, aku tenggelam dalam kesedihan dan kenangan. Dan set ini juga.
Sekarang aku membuatmu terluka lagi. Apakah aku beban bagimu? Di sini. Tidak perlu minta maaf. Kamu tidak akan pernah menjadi beban. Sekarang sepertinya aku yang benar. Dengan Dali melakukan yang terbaik untukmu. Dia mengambil banyak hal atas inisiatifnya sendiri. Siapa yang membiarkan? Kamu adalah saudaraku. Aku adik perempuan. Kamu bukan saudariku. Dia juga seseorang yang telah lama kucintai. Jauh sebelum kamu menyukaiku. Tuan Fu, Nona Shen, dan sekelompok pria bertekad untuk masuk ke wilayah geng Crimson Flame. Langkah demi langkah. Tidak terdaftar. Fu Yunseng, beraninya kamu. Beraninya mereka membunuh Wang Hai? Ini merusak bisnis keluarga Shen. Ini menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Shen. Bagaimana hutang ini harus dihitung? Bahkan anjing pun berani menggonggong di geng Crimson Flameku. Fu Yunseng, kamu membunuh rekan kerjaku. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Paman. Buka matamu dan lihat dengan siapa kamu seharusnya bekerja sama. Wang Hai menggunakan dalih kerjasama untuk mengisi kantongnya sendiri. Paman, lebih baik kamu itu saja. Berapa banyak kekayaan keluarga Shen yang dia korupsi dalam 2 tahun terakhir? Aku membantu keluarga Shen menyingkirkan penjahat licik. Bagaimana keluarga Shen harus berterima kasih padaku? Keluarga Shen pasti akan menyelidiki masalah ini. Namun, Tuan Fu, kamu hanya bisa mengkritik orang lain. Bukankah kamu sudah merencanakan melawan keluarga Shen sejak kecil? Selain itu, hubunganmu dengan Molly juga tidak jelas. Kamu mengingatkanku. Untungnya, aku membantu Tuan Shen menyelamatkannya. Kalau tidak, jika dia tahu seseorang sengaja mengirim Molly ke ranjang orang lain, itu akan membuat keluarga Shen berantakan. Perasaan ini. Aku menunggumu. Keluarga Shen juga kembali. Apakah Tuan Shen akan membiarkan ini berlalu? Dia hanya peduli pada keuntungan. Bagaimana Wang Hai meninggal? Itu sama sekali tidak penting. Wang Hai ini tidak tahu berterima kasih. Tidak pernah puas. Mengapa?
Mengapa memberikan Molly kepada orang lain? Kamu melakukan semua ini untuk seorang wanita? Kamu datang sejauh ini hanya untuk membentak ayahmu? Ayah, kamu tahu betul aku suka Molly. Mengapa melakukan ini? Untuk keluarga Shen. Untukmu. Aku pikir kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri. Untuk keuntungan. Untuk mengacaukan kekuasaan. Ayah, mengapa kamu tidak memberi perkiraan sebelumnya pada aku dan adikku? Mari lihat siapa yang mampu membayar. Bungkus kami dan kirim kami pergi. Chen Shinza, kamu anak tidak berbakti. Kamu betak. Tuan, apakah Tuan baik-baik saja? Tuan, betak. Keluarga Shen memiliki pengaruh yang kompleks dan kuat. Situasinya sangat rahasia. Aku baru saja mengetahui dari distributor Shen bahwa Tuan Shen memiliki buku catatan. Dokumen di atas mencatat kepentingan dan koneksi semua anggota rantai pasok keluarga Shen. Dan gudang penyelundupan tersembunyi di seluruh kota naga. Jadi, apakah kita menemukan buku catatan ini? Dengan begitu, keluarga Shen bisa dicabut sampai ke akarnya. Mereka mencabik-cabik Tuan Shen. Aku telah mencari setiap tempat yang mungkin dikunjungi keluarga Shen. Tapi semua ini tidak menghasilkan apa-apa. Serahkan ini padaku. Kamu tidak seharusnya ikut serta. Kakak. Sekarang aku tahu segalanya. Dan berhasil menyusup ke keluarga Shen. Sama sekali tidak mungkin untuk tidak terlibat. Membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Kakak, mengapa kita tidak bekerja sama mencuri buku catatan itu? Tidak. Apa yang ada di pikiranmu? Fu Yinzhang. Balas dendam adalah urusan antara kita berdua. Tolong jangan tinggalkan aku. Kakak, apa yang harus aku lakukan agar kamu setuju? Kecuali kamu membunuhku. Master Fu sudah mengatur semuanya dengan baik. Kakak, aku sudah memikirkan semuanya. Kamu melakukan semua ini untuk kebaikanku. Aku seharusnya tidak bersikap tidak masuk akal. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Kakak, kenapa kamu tidak minum? Apakah kamu masih menyalahkanku? Mari kita makan sesuatu dulu. Meracuni, pembunuhan. Aku mengajarkan semua ini padamu. Menggunakan trik kecil ini untuk membunuhku. Kamu tahu betul aku tidak tega membunuhmu. Baik. Kalau begitu, aku akan memberimu pilihan lain. Pilih tujuan. Bukankah kamu bilang tidak tega menyakitiku? Kalau begitu, mari kita cari orang lain. Kamu gila. Orang dewasa semua adalah pejalan kaki yang tidak bersalah. Apakah keluarga Shen melepaskannya hanya karena ibunya tidak bersalah? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku hanya ingin memastikan keselamatanmu. Karena kamu tidak ingin menembak orang asing.
Keluarga Shen seharusnya bisa menanganinya, kan? Bagaimana mungkin dia melakukan ini sebelumnya? Aku menyuruh Wei Shan menggunakan namamu dan catatanmu. Aku menulis surat untuknya. Dikatakan karena perilaku keluarga Shen yang hina. Kamu dikatakan dengan penghinaan. Bertekad meninggalkan kota naga. Dia sedang mencari kamu di seluruh kota sekarang. Hello, apakah kamu melihatnya? Tidak. Cepat ke sini, Hilong. Kamu melakukan begitu banyak. Mereka hanya ingin aku mundur. Begitu kamu memutuskan untuk memulai jalan balas dendam. Hanya masalah waktu sebelum mereka menembaknya. Buka. Jia-Jia datang untuk memeriksa lagi. Bolehkah aku tahu namamu? Ini semua salahku karena kau terlibat dalam hal ini. Kau, ikutlah dan gangku. Xia Yue. Aku sudah berada di neraka. Kau tidak perlu jatuh bersamaku. Tapi pernahkah kau memikirkannya? Begitu kau dalam bahaya. Itu sama saja dengan aku dalam bahaya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Setelah Nona Fu kembali, dia mengunci diri di kamarnya. Melihatnya. Siapa yang menyuruhmu minum? Wei Shan. Bukankah aku sudah menyuruhnya menjagamu? Kurangilah mengkritik orang lain. Hanya kau. Kaulah yang suka menggangguku. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Aku tidak mau pulang. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Kakak, mengapa orang-orang terus menjauhiku? Apakah karena aku sangat tidak berguna? Kau menyuruhku membunuhmu. Aku tidak tega melakukannya. Suruh aku membunuh seseorang. Aku juga tidak bisa membunuhnya. Apakah kau membenciku? Kau mabuk? Jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah menyakitimu. Akankah kau meninggalkanku? Bahkan jika aku melepaskan segalanya, tidak ada yang akan meninggalkanmu. Aku tahu kakak punya perasaan padaku. Kakak datang. Aku punya pertanyaan. Kakak, apakah aku wangi? Ada apa? Yo.
mengejar bulan turun ke Zhongshan. Apakah kau ingat nama pemuda itu adalah Yun Zheng? Fu Yunseng. Fu Yunseng. Namaku adalah Fu Yunseng. Sekutu tuberkulosis hantu manusia. Mengapa kau tidak mati saja lebih cepat? Menyapu kesedihan dari awan. Dia menghela napas dan meletakkan tangannya lagi. Sendirian tanpa gunung, pikiranku kacau seperti gambar. Di mana lagi aku bisa menemukan ketenangan dan keanggunan? Kamu harus merawat hatimu sepanjang hari. Bahkan membuat orang tua kaya takut datang ke sini. Berhenti berkeliaran di depanku, bodoh. Kehadiranku tidak akan mengganggu bisnismu. Aku ingin bisa berubah menjadi serpihan salju yang memenuhi langit. Sepotong itu terbang ke sisimu dan mendarat. Anak itu terlihat sedikit kurus. Dia sebenarnya punya banyak tenaga. Asalkan ada 10 pon puntung rokok, 1 pon. Sayangnya, jalan cinta tak berujung. Biarkan cinta dan benci berhenti di kehidupan ini. Aku tidak ingin berlama-lama dalam keramaian. Aku ingin bisa berubah menjadi pemuda di tengah salju yang memenuhi langit. Adik kecil, cepat bangun. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di rumah. Ibu, dia tidak punya tempat untuk pergi. Jika kita tidak membantunya, dia akan mati, bukan ibunya. Tidak berperasaan. Kita terlalu sibuk mengurus diri sendiri di dunia ini. Ibu, Berhenti bicara. hei kakak, tunggu aku. Jalan, ikut aku ke markas rahasia. Jalan-jalan. Cepat. Ibu, sangat sulit bagiku mengurus diri sendiri. Tolong jangan menyalahkannya, oke? Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini, kamu tidak akan kelaparan. Mulai sekarang, aku akan berbagi setengah makananku denganmu. Kemana Nona muda pergi? Apa yang akan kamu lakukan? Santai saja. Bukankah putrimu juga tidak punya ayah? Kurasa lebih baik mereka mengakui kami sebagai ayah baptis mereka. Dengan begitu kita bisa saling menjaga di masa depan. Kemarilah, gadis kecil, jangan mendekat lagi. Jika tidak ingin mati, pergi dari sini. Kamu pengemis kecil. Sial, kau merusak waktu baikku. Tangkap dia. Apa mereka menusuk seseorang di sana? Apa yang terjadi? Wah. Haruskah kita memanggil polisi kriminal? Cepat. Jangan mendekat lagi. Baiklah, kamu pengemis kecil. Kamu tunggu saja. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini. Xiaoyue punya kamu sebagai kakaknya. Aku merasa lebih tenang sekarang. Ibu, bukankah adik kecil itu juga harus punya nama? Namaku Yunhua. Bulan terbit di atas Zhoushan. Ha! Nama pemuda itu adalah Yunzheng Fu Yunzhou. Fu Yunsung. Betak-betak. Ibu, kamu kambuh lagi.
Dari mana obat-obat ini berasal? Aku membantu orang memuat barang di dermaga. Aku dapat sedikit uang. Jujur saja. Di antara barang yang aku bawa, sekelompok orang membawa opium. Kamu, Ahem, yang mulia, yang mulia. berlututlah di hadapanku. Ibu, tolong jangan marah. Kakakmu juga khawatir dengan kesehatanmu. Keluar kentenganmu. Kamu tahu kenapa aku memukulmu? Jika kamu masih menganggapku ibumu, aku bersumpah. Tidak peduli seberapa sulit atau miskin kita di masa depan, aku tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang merugikan orang lain atau diriku sendiri. Kalau tidak, keluar dari rumah ini. Aku, Fu Yunzhao, dengan ini bersumpah. Xiaoya, pergi rebus air. Yunjun, Xiaoyue masih kecil. Masih banyak hal yang tidak aku mengerti. Tapi kamu berjanji pada ibu. Kamu harus memperlakukan Xiaoyue seperti adikmu sendiri. Lindungi dan sayangi dia selamanya. Aku akan mencarikan dia keluarga yang baik di masa depan. Masih ajaran kakak yang berhasil. Kamu benar-benar sembrono. Jika aku benar-benar pembunuh tadi, kakak, kamu akan mati. Aku sudah memutuskan. Aku pertama kali menggunakan Shensis untuk menyusup ke keluarga Shen. Kita harus bekerja sama dari dalam dan luar. Mencuri buku besar bersama. Aku tidak setuju. Ini adalah pemberitahuan, bukan diskusi. Lagi pula, tidak masalah jika kamu tidak setuju. Aku punya banyak cara. Kerja sama itu mungkin. Tapi tiga aturan ini harus disepakati. Tidak boleh ada yang saling menyembunyikan apapun. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan tanpa izin. Tidak. Mungkin saja hubungan palsu bisa menjadi nyata. Tapi kamu juga harus melakukannya. Boleh. Terima kasih. Molly, jangan pergi. Aku minta maaf atas nama keluarga Shen. Percayalah, aku jamin ini tidak akan terjadi lagi. Hizi, bukan aku tidak mau percaya. Keluarga Shen masih tidak bisa menerimaku. Kalau begitu, mari tinggalkan keluarga Shen. Jangan bercanda. Kamu adalah putra tertua keluarga Shen. Dia adalah calon orang penting di Dragon City. Dan tubuhku kurus seperti ranting. Ditakdirkan untuk terombang-ambing di dunia yang kacau. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Tapi aku tidak ingin melihatmu terjepit di antara aku dan keluargamu. Jangan khawatir, mereka tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. SK, ada apa? Misterius.
Mari kita buka dan lihat isinya. Ini terlalu berharga. Di mataku, kamu pantas mendapatkan semua hal baik di dunia ini. Kalau begitu, pasangkan untukku. Terdawala. Apa ini? Hize. Bisakah kamu membantuku? Kudengar lukisan tubuh sedang populer di kalangan orang asing. Tapi aku tidak punya model. Tidak ada cat. Kita harus menggunakan apa yang ada. Bisakah kamu membantuku mewarnai bagian tengah bunga? Oke. Nishizawa, apakah kamu benar-benar tulus padaku? Pendekatan yang utuh dan tanpa syarat, tentu saja. Selama aku punya, selama kamu butuh. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang keluarga Shen. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu semuanya. Tuan Fu dan Nona, silakan pergi ke kamar kalian dulu. Dia akan segera kembali. Fu Yunseng. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu datang tepat pada waktunya. Kebetulan aku ada urusan dan perlu izin. Aku ingin bertanya sesuatu. Bagaimana cara mengungkapkan perasaan pada gadis yang kamu sukai? Dia bahkan tidak tahu apa yang disukai gadis. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang waktumu. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu lakukan tadi? Kakak, aku menemukan sesuatu yang besar. Aku perhatikan Tuan Shen sering keluar masuk aula leluhur keluarga Shen. Dia adalah kepala keluarga Shen. Sangat wajar baginya untuk pergi ke aula leluhur. Itu berbeda. Keluarga biasa-biasanya mendirikan aula leluhur di rumah mereka. Kediaman keluarga Shen terletak unik di gunung belakang. Tuan Shen sering datang dan pergi. Dia juga sering pergi sendirian. Kadang-kadang aku harus pergi di tengah malam. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kakak, kamu marah. Apakah kamu cemburu? Aku hanya ingin memberitahumu. Bermain peran membutuhkan rasa proporsional. Jangan sampai terlibat. Seperti apa proporsi yang dianggap tepat? Berpegangan tangan tidak bisa dihindari, bukan? Bahkan ada pelukan. Ciuman. Sudah cukup. Yunseng Ye.
Ding Zhenga. Kamu masih tahu datang mencariku. Aku pikir hatimu sudah terpikat oleh gadis bernama Jasmine itu. Berjalan? Kakak Yunseng, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk Molly. Apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Bukankah aku menyelamatkannya demi kebaikan adikmu? Adikku. Jika sesuatu terjadi padanya, orang yang paling sedih adalah Shen Shize. Itu masuk akal. Tapi aku tidak tahu apa yang istimewa dari Molly. Dia membuat anak itu benar-benar tergila-gila. Yunseng Ye, menurutmu, siapa yang lebih baik, aku atau Molly? Wanita yang kupilih tentu yang terbaik. Kamu punya selera yang bagus. Pengunjung. Tangkap pria ini. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Ya. Kamu benar-benar mencari mati. Kita sudah sepakat dengan 3 aturan. Kenapa kamu bertindak sendiri? Aku sudah menyelidiki. Ketika Tuan Shen datang ke balai leluhur, waktu pembelian dan penjualan mereka sama dengan keluarga Shen. Buku catatan pasti ada di balai leluhur. Kalau begitu kamu tidak bisa bertindak sendiri. Betapa berbahayanya di luar. Kamu juga melihatnya. Biarkan aku melihat. Tidak peduli seberapa berbahaya. Bukankah aku yang menyelamatkanmu? Kamu hanya tidak percaya padaku. Di sana. Motor kamu ada di sana. Ini hukuman untuk tindakanmu yang tidak diizinkan. Kamu hanya tidak percaya padaku. Betapa berbahayanya di luar. Kamu juga melihatnya. Kita sudah sepakat dengan 3 aturan. Caesar Molly. Ikut aku. Mau kemana? Kamu ingat tempat ini? Ini adalah gambar yang kamu buat saat pertama kali melihatku. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Sebenarnya, aku tahu. Bagaimana?
Tindakan hari itu mungkin tidak disengaja. Tapi bagiku, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga menyelamatkanku dari hidup yang tidak berarti. Jasmine, kamu seperti seberkas cahaya yang menerangi hidupku. Aku ingin membawamu ke tempat dengan jembatan kecil, air mengalir, dan rumah tradisional. Ditemani angin sepo-sepo dan bulan yang terang. Kamu melukis semua pemandangan indah di dunia. Dan aku akan menghabiskan seluruh hidupku melukis dirimu. Hize, maaf. Mari kita berteman saja. Tidak. Aku tidak ingin hanya menjadi teman. Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku, wanita Shensize. Tapi hal yang begitu penting. Kamu harus berdiskusi dengan keluargamu. Ayahku tidak punya suara dalam hal ini. Ketika kita menikah, aku akan membawamu ke aula leluhur untuk bertemu kakekku. Aula leluhur. Kakekku adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Sayangnya dia meninggal terlalu cepat. Jika bukan karena aula leluhur hanya bisa dimasuki pada acara khusus, aku sudah lama membawamu bertemu dengannya. Momen yang sangat penting, tentu saja, adalah menikah. Aula leluhur akan dibuka dan silsilah keluarga akan dipublikasikan saat itu. Jadi, Molly, kamu menerima lamaranku. Apa kamu setuju? Kamu setuju? Silakan lewat sini. Tamu kita juga sudah datang. Kakak dan kakak ipar, silakan duduk. Nishizawa, kamu memesan seluruh restoran. Apa gunanya membuat keributan seperti ini? Untuk merayakan keberhasilanku dalam merayu. Ini semua berkat kakak iparku. Dia mengajariku untuk menuruti preferensinya. Itulah mengapa aku berpikir untuk menggunakan gambar untuk mengungkapkan perasaanku. Jasmine, aku tidak pernah menyangka ini benar-benar berhasil. kalau begitu, kita juga harus bersulang untuk Master Fu. Aku juga melakukannya sebagai tanda terima kasih. Suami istri yang harmonis. Persatuan yang harmonis, seperti kecapi dan lute. Tentu saja. Setelah aku menikah dengan Shize, kita juga perlu meminta ayah kita, Sang Mak Comblang, untuk menjadi pembawa acara pernikahan kita. Setelah kita punya anak, mengakui seseorang sebagai ayah mertua dan menjadi ayah baptis mereka tidak akan buruk. Tangan Master Fu terluka. Aku bahkan tidak bisa memegang gelas dengan baik. Tangan terluka. Kapan ini terjadi? Aku digigit kucingku. Kita perlu memberinya pelajaran nanti. Kamu harus mengelus bulu kucing, dan kamu harus setia pada keledai. Apa Master Fu Plan? Aku bilang satu lagi, aku membuatnya kesal. Hati-hati, jangan sampai dia lari jauh. Tidak akan pernah kembali. Kucingku, milik Fu Yunzheng. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Jasmine, kamu harus coba steak ini. Hanya tersedia dalam jumlah terbatas setiap hari. Kakak Yunzheng, aku juga mau makan. Hei aku, oke?